Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di rumah kita masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Benar ya Tuhan, Roh Kuduslah yang memimpin kami dalam kehidupan kami. Kami menyadari benar perjalanan kami di dunia ini ibarat seorang musafir tanpa pertolongan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami bahkan tidak tahu kemana kami harus pergi, bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah krisis yang terjadi bukan hanya di bangsa ini tetapi di dunia ini, kami masih Tuhan izinkan untuk menyembah Tuhan, beribadah, sekalipun ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Hari ini kami ingin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk kami bisa mengerti, memahami, dan percaya akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa taat, tunduk akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu memberikan semangat, firman-Mu memberikan kehidupan, firman-Mu menegur dan mengubahkan setiap kami. Kami semua saat ini dimanapun kami ada yang mengikuti acara ibadah ini, kami siap untuk belajar firman-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan sukacita menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa atau mungkin terasa sekali ya, karena sudah cukup lama, mulai dari tanggal 22 Maret kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita adakan secara online, dan sampai hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Saudara, saya bisa merasakan kerinduan kehausan kita, dan saya juga sudah mendengar bahwa kita sudah beberapa kali lewat untuk momen perjamuan kudus, dan biasanya minggu pertama adalah minggu perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, saya harap kita boleh bersabar sembari berdoa, kita rindu kita bisa bertemu kembali sesuai dengan arahan Pak Bishop dan juga dengan berbagai pertimbangan. Kita disarankan untuk tidak mengadakan perjamuan kudus secara online. Nanti nunggu waktu kita ibadah secara konvensional, kita berjumpa di gereja, kita akan mengadakannya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja melalui sarana-sarana anugerah yang saya dan saudara masih bisa kerjakan. Ibadah bersama seperti pagi hari ini, dan juga persekutuan doa kita, dan minggu ini nanti kita akan mulai mungkin cell group secara online dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, bulan Mei adalah bulan yang spesial sebenarnya bagi kita, orang Metodis tentunya. Bulan Mei adalah bulan misi. Bulan Mei juga kita merayakan yang namanya Aldersgate. Bulan Mei juga kita merayakan sebetulnya yang namanya Hari Kenaikan. Dan Mei ini sebetulnya rencana gereja kita dalam rangka kenaikan dan Aldersgate kita mengadakan retreat. Tapi itu pun harus kita tunda sampai tahun depan. Saudara-saudara, sekalipun kita tidak bisa berjumpa, saya sengaja merancang untuk dalam bulan Mei ini kita coba mengambil beberapa topik dari kumpulan khotbah John Wesley, tentu dengan berbagai penyesuaian dalam perenungannya. Jadi dalam satu bulan Mei ini, selama satu bulan, Bapak Ibu akan mendengarkan topik-topik khotbah yang kita ambil dari kumpulan khotbah John Wesley. Tentu kita ambil, kita sesuaikan dengan konteks yang kita
yang saya dan saudara alami hari ini. Harapannya semangat metodisme itu, semangat Others Gate itu, saudara-saudaraku, betul-betul juga timbul dalam diri kita. Hari ini salah satu dan tema yang pertama kita ambil tentang pencobaan. Ada dua memang yang dibahas dalam khotbah generasi, tapi saya ambil dari satu bahagian yang judulnya On Temptation. Jadi itu dari 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi tentu sekali lagi kita akan sesuaikan dengan kondisi kita. Saudara-saudara, kita akan coba membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah mendapatkannya, mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya dan kita coba mengikutinya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, sampai sedemikian firman Tuhan ini. Seperti yang saya katakan tadi, tema khotbah kita hari ini adalah dalam pencobaan. Hari ini saya tidak menjelaskan atau tidak mencoba memperbandingkan apakah itu pencobaan atau ujian. Bukan. Saya tidak akan fokus itu hari ini. Saya justru ingin menyampaikan kepada kita satu kebenaran bagaimana ketika kita menghadapi atau sedang di dalam persoalan. Karena sebenarnya kalau kita cek dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu bisa diterjemahkan pencobaan dan sekaligus ujian. Jadi tidak perlu dipertentangkan itu. Tapi makanya saya akan nanti berbicara baik tentang persoalan yang kita hadapi. Tentu dalam hubungannya konteks kita hari-hari ini. Karena yang kita hadapi persoalan itu bisa seharusnya menjadi ujian kita, tapi juga bisa menjadi satu cobaan bagi kita. Dan bagaimana kita menyikapinya ketika kita ada di dalamnya. Jadi saya tidak akan memperdebatkan, tidak akan mempersoalkan tentang istilah-istilah ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang persoalan, saudaraku, sejatinya saudaraku di dunia ini dimanapun orang ketika dia masih hidup, di mana saja, berapapun usianya, bagaimanapun status sosialnya, ya, apa gendernya, setiap orang di mana saja, kapan saja memiliki persoalan selagi masih hidup. Tentu satu dengan yang lain tidak sama. Tentu satu dengan lain berbeda. Tapi secara prinsip setiap orang di mana saja, kapan saja memiliki persoalan. Dan saudara, yang perlu saudara ingat, persoalan itu selalu ada. Maka ketika kita memecahkan satu persoalan, satu masalah, saudara ingat baik-baik, masalah lain itu sedang muncul dan menunggu untuk Anda selesaikan lagi. Maka saudara jangan pernah berpikir, wah ini selesai masalah, ini yang terakhir. Tidak ada. Kalau yang terakhir ya Anda cepat pulang, saya cepat pulang. Terakhir. Selama saya dan saudara masih di dalam kehidupan di dunia ini, selalu ada persoalan.
Dan minimal pengalaman saya yang masih sangat minim ini, saya melihat dalam kehidupan saya, persoalan itu bukan semakin kecil. Semakin hari persoalan itu semakin besar. Semakin hari persoalan itu tingkatnya semakin tinggi. Dan kadang saya juga berpikir, ada baiknya. Berarti dari yang kecil, tingkat kecil, tingkat kecil, tingkat besar. Jadi naik, saudaraku. Jadi ketika kita berbicara tentang persoalan, saudaraku, tidak ada orang yang imun terhadap ini. Siapa saja ada. Nah saudara, kita tadi membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudaraku. Kalau saudara memperhatikan dalam kitab ini, sebetulnya itu satu rangkaian yang ditulis. LI memberikan satu judul, Israel sebagai satu peringatan. Secara besar. Saudara, ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-10 menceritakan bagaimana sejarah atau apa yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan sebetulnya dalam pemahaman Alkitab kita, apa yang terjadi di padang gurun itu sebagai satu prototipe, gambaran. Itulah kehidupan kita. Apa yang terjadi di sepanjang perjalanan itu, itulah juga menjadi satu gambaran apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh umat Israel di sepanjang perjalanan, itu juga yang menjadi satu cerminan apa yang biasanya atau yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Meresponi setiap tantangan, meresponi setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi, termasuk menyangkut hubungan kita manusia dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di padang gurun itu sekalipun itu satu perjalanan yang 40 tahun, saudaraku, tapi itu syarat dengan contoh-contoh, model-model yang bisa saya dan saudara jadikan cermin tentunya. Saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan di sana, ketika kita berbicara tentang pencobaan tadi, dikatakan ini sebagai contoh. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu diangkat kembali, bagaimana sikap orang Israel, ada yang menggerutu, ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang menyalahkan Musa, diangkat sebagai contoh. Bahkan tadi di dalam ayat tadi saya garis bawahi, saudaraku, ada statement yang bilang, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan dia terjatuh. Karena sekali lagi tidak ada yang imun. Semua kita bisa jatuh ketika menghadapi persoalan. Tapi bersyukur karena Tuhan angkat cerita ini sebagai satu peringatan buat saya dan saudara. Saudara, yang kedua, kalau saudara memperhatikan, ketika kita berbicara tentang pencobaan, minggu lalu kita baru berbicara bagaimana kita menapaki jejak kaki Yesus. Jadi saudara, sebenarnya orang percaya itu tidak perlu bingung-bingung cari bagaimana cara menghadapi persoalan. Ketika kita sedang ada dalam pencobaan, ketika kita sedang dalam ujian, kita tidak perlu bingung. Tuhan kasih contoh sudah. Israel sudah kasih contoh kehidupan orang Israel. Nah, yang kedua, saudaraku, minggu lalu kita baru bicara menapaki jejak kaki Yesus. Berarti ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi yang mungkin jelas-jelas pencobaan, ujian, saya dan saudara bisa belajar dari contoh yang nyata, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan? Bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi persoalan? Dan saudara, konteksnya sama ya, padang gurun. Waktunya 40 hari, saudara. 40 tahun, 40 hari. Jadi satu apa yang ya sebagai satu contoh gambaran buat kita, saudaraku. Saudara, mari saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal menyangkut bagaimana saya dan saudara ketika ada dalam persoalan. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita ketika ada dalam persoalan. Saya saudara tidak pakai sedang ketika saudara menghadapi, bukan. Ketika saya dan saudara sedang dalam persoalan.
Yang saya dan saudara harus lakukan yang pertama, saudaraku, fokuslah kepada Allah. Ada banyak orang ketika kita berbicara tentang masalah, saudaraku, kita punya fokus yang salah. Saudara, ketika kita berbicara tentang pencobaan atau ujian, yang sering kali kita pakai, ya lebih senang kita pakai ujian karena orang bilang, oh kalau ujian Pak berarti tujuannya untuk kebaikan. Oke lah, kita pakai ujian. Tapi saudara, saya mau katakan kepada Anda begini, ujian atau pencobaan atau persoalan tidak otomatis membawa Anda dan saya sesuai dengan rencana Allah. Tidak sedikit orang yang menghadapi pencobaan, tidak sedikit orang menghadapi persoalan, justru akhirnya bagaimana? Kecewa? Akhirnya bagaimana? Meninggalkan Tuhan? Biasanya sebelum meninggalkan Tuhan, sungguh-sungguh dulu itu meninggalkan Tuhan. Itu makanya saudara perlu bagaimana ketika kita menghadapi masalah, fokus kepada Allah. Saudara, banyak orang ketika kita berbicara tentang masalah, justru banyak orang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk apa? Untuk masalah itu. Saudara, berapa banyak kita yang hari-hari ini begitu fokus dengan masalah yang kita hadapi? Berapa banyak orang yang hari-hari ini begitu menghabiskan energi, bahkan semua yang dia miliki untuk fokus kepada masalah yang dihadapi? Saudara, ketika kita menghadapi masalah, fokuslah kepada Allah, bukan kepada persoalan. Saudara, ada banyak orang, kita mau ambil yang sederhana saja, contoh-contoh sederhana. Saudara, ada orang yang jadi ketakutan sekarang karena selalu ngikuti berita TV. Si A mati, si B mati, ya. Tanpa saya mau mengatakan kita tidak, apa istilahnya, acuh dengan itu. Bukan itu maksud saya. Saya sedang mengajak kita fokus. Jadi suatu ketika saya ngobrol dengan beberapa orang, saya katakan, sebetulnya kalau soal kematian, apapun penyebabnya, itu banyak orang mati setiap hari. Banyak. Bukan karena virus ini saja. Saya contohkan sederhana, saya bilang. Saya beberapa kali menguburkan orang meninggal, bukannya di Jakarta, di mana tempat. Saya belum pernah itu mengalami menguburkan orang yang meninggal dan itu saja, belum pernah. Yang sering terjadi adalah saya menguburkan orang meninggal, di sana ada orang menguburkan orang meninggal, di sana lagi ada mungkin 3-4 orang. Itu baru hari itu. Itu baru di tempat lokasi kita menguburkan orang meninggal. Bagaimana di lokasi lain? Bagaimana seluruh dunia? Sekali lagi saudara, saya sedang tidak mau berkata kita nggak usah peduli dengan wabah ini. Bukan. Saya sangat-sangat peduli dengan wabah ini dan saya sangat menyarankan kita untuk betul-betul menjaga diri dengan baik. Yang saya ingin ajak saudaraku, jangan fokus kepada masalah itu. Fokus kepada apa? Allah. Saudaraku, tentu dengan kita tetap waspada, menjaga, dan hampir setiap pagi saya ingatkan itu melalui grup WA kita. Ketika saya menyampaikan sapaan gembala, saya tidak pernah lupa sampaikan kepada kita, waspada, saudaraku. Nah saudara, dalam hal yang lain, persoalan yang lain, saudara, ada banyak orang. Saya beberapa tahun yang lalu pernah saya mengalami diteror oleh orang. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa ya, saya nggak perlu ingat juga, diteror. Mungkin yang neror stres. Karena saya orang yang paling tidak pernah terganggu oleh handphone. Mau SMS sebanyak apa saya biarkan aja. Saya pernah menerima ada banyak surat kaleng di satu tempat. Mungkin yang ngirim, mungkin kalau dengar ini biar bertobat juga yang mengirim. Kaget, kenapa nggak ada reaksi?
Karena saya tidak mau memenuhi pikiran saya dengan sampah. Surat kaleng langsung saya masukkan. Selesai masa berduka saya cincang-cincang surat itu, saya bakar, selesai. Sudah, saya tidak mau fokus dengan masalah. Saya tidak mau fokus dengan apa yang mengganggu. Kalau handphone ini buat masalah, hancurkan saja handphone itu. Fokus kepada Allah. Saudara, jangan pernah layani setan berdebat. Anda tidak akan pernah menang. Jangan pernah layani iblis berdebat. Anda gak pernah menang. Dia ahli berdebat. Itu sebagai contoh saja. Jadi persoalan-persoalan apa yang Anda hadapi, jangan pernah fokus ke sana, tetapi fokuslah kepada Allah. Dan fokuslah pada Allah dan rencananya. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap diri kita. Maka saya mau katakan gini, saudaraku, fokus Anda akan menentukan bagaimana perasaan Anda. Fokus Anda akan menentukan bagaimana Anda bisa hidup di tengah-tengah persoalan Anda. Saudara-saudara, yang kedua, saudaraku, bagaimana ketika kita sedang ada dalam persoalan. Yang kedua, saudara harus memahami, menyadari bahwa rencana Allah itu baik. Kita setuju bahwa Allah itu baik? Ya, bahkan nyanyi-nyanyi kita selalu, Tuhan Yesus baik. God is good. Kapan? All the time, katanya. Kalau Allah yang baik, jangankan Allah ya, orang yang baik pernah punya nggak rencana buruk? Orang baik pasti rencananya baik. Kalau saya sudah percaya Allah itu baik, Allah kita itu baik, maka rencananya dalam kehidupan kita pasti baik. Itu yang saya dan saudara harus pegang baik-baik. Ketika saya sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan, lihat rencana Allah itu baik. Saudara, hal yang perlu kita pahami bersama adalah Allah tahu yang terbaik bagi Anda dan memperhatikan kepentingan Anda. Saudara, kadang kalau saya berpikir ya, saya bersyukur itu bisa bersyukur tuh belakangan ini. Saudara, tentu saya tidak mau katakan selama ini tidak bisa melihat berkat Tuhan, bukan itu. Saya mau katakan satu hal yang spesifik. Saya dulu sering melihat, Tuhan, kenapa saya menghadapi persoalan yang menurut saya, ini ego manusia kan, nggak seperti yang lain. Saya suka iri, orang lain bisa punya waktu bermain ketika masih remaja, saya tidak pernah punya waktu untuk bermain. Makanya saya paling bergumul kalau disuruh olahraga saya paling bisa cuman lari. Ya, lari, kemudian mungkin apa, yang sendiri, karena nggak pernah ada waktu untuk bermain, harus bekerja. Kadang iri kalau melihat orang, oh kenapa bisa enak dalam masa remaja pemuda. Saya tidak pernah alami itu. Tapi saudara, ketika belakangan ini saya melihat, oh, Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya. Oh, Tuhan itu mengerti apa yang saya butuhkan. Tuhan sedang menempa, mendidik, mengajar bagaimana semestinya anaknya hidup. Saudara-saudara, percayalah bahwa apa yang engkau sedang hadapi hari ini bukan hanya sekedar masalah wabah pandemi COVID-19 ini, saudaraku, tapi masalah-masalah yang lain dalam kehidupan pribadimu. Saya yakin kan bukan semua kita semua fokus dengan masalah COVID-19 saja kan. Ya, yang belum dapat pasangan tetap memikirkan calon pasangannya kan. Yang belum dapat keturunan tetap juga memikirkan kapan dapat keturunan kan. Yang belum dapat kerja apalagi. Ya, masalah keluarga juga tetap tidak berlalu dengan masalah ini kan. Ada banyak masalah dalam hidup kita. Ada banyak persoalan yang ada dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa
Allah tahu yang terbaik bagi Anda. Itu makanya khotbah saya minggu lalu saya katakan apa? Setiap orang Tuhan kasih yang berbeda-beda. Tuhan tahu kebutuhanmu. Yang kedua saudaraku, Allah memakai setiap masalah untuk menarik Anda lebih dekat kepadanya. Saudara, kalau kita semua berjalan dengan baik, saya yakin Anda bernyanyi. Saya yakin Anda berdoa. Saya yakin Anda membaca Alkitab. Tapi Anda hanya bernyanyi. Anda hanya berdoa. Anda hanya membaca Alkitab. Tetapi ketika Anda menghadapi satu persoalan, Anda ada dalam persoalan, ada dalam saudaraku kehidupan yang penuh dengan tantangan, doa Anda menjadi doa yang sungguh-sungguh. Pujian penyembahan Anda menjadi pujian penyembahan yang sungguh-sungguh. Bahkan mungkin Anda berdoa 10, 15, 1 jam itu begitu pendek. Orang yang sedang dalam persoalan gak bisa itu ngantuk ketika berdoa. Nangis yang bisa, nangis bombay. Saudara, makanya saudaraku, Allah itu memakai setiap masalah kita untuk menarik saya dan saudara dekat kepada Allah. Untuk menarik saya dan saudara kepada Dia. Maka saudara perhatikan baik-baik, Allah itu baik, rencananya baik. Ketika ada persoalan dalam hidupmu, dekatlah kepada Dia. Makin dekat, jangan makin jauh. Saudara, kebenaran yang saudara kita harus pahami juga, setiap masalah atau pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, kesempatan lebih besar terbuka ketika saya dan saudara sedang ada dalam persoalan hidup. Dalam persoalan hiduplah saya dan saudara sebetulnya sedang diuji. Dan kebaikan Allah itu, saudaraku, kita bisa lihat tadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan apa di sana? Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa, saudara? Biasa. Ya, biasa itu. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini hal yang baik bukan? Kabar baik bukan? Bahwa Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan yang tidak bisa Anda atasi. Saudara, saya selalu pegang janji Tuhan ini. Saya selalu pegang kebenaran firman Tuhan ini. Maka ketika si jahat mau mencoba mengelabui saya, menipu, oh ini persoalan yang sangat besar, saya selalu katakan, pegang janji ini. Itu persoalan biasa. Ketika si jahat coba mau menipu saya, oh ini enggak, ini sangat besar, kamu enggak akan sanggup, saya selalu katakan, enggak, kata Tuhan ini pencobaan biasa. Saudara, Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara, maka Dia tidak pernah mengizinkan pencobaan yang tidak bisa Anda atasi. Saudara, saya selalu memahami Allah secara sederhana dalam hidup saya. Saya bayangkan, saya ibaratkan sebagai seorang tua, ya, orang tua yang benar, ya, kadang-kadang yang jahat pun bisa melakukannya. Orang tua yang jahat aja bisa melakukan hal yang baik pada anaknya, ya, kecuali orang tua yang gila aja. Saya tidak mungkin memberikan tugas, pekerjaan, beban kepada anak-anak saya yang melampaui kekuatannya. Saudara, saya pasti akan memberikan kepadanya sesuatu yang bisa. Saya juga tidak pernah mengukur apa yang saya bisa alami, harus alami dia, tidak. Saudara, saya kadang-kadang kalau menasihati anak-anak, sekalipun saya belum tua, suka tergoda untuk berpikir seperti orang tua.
ingat masa lalu. Itu kecenderungan banyak orang. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah apakah seperti itu ya. Itu saya lihat anak-anak senyum-senyum ya. Karena anak-anak saya kalau saya udah cerita gitu, ya tahu jawabnya gitu ya. Karena saya cerita gini, wah dulu papa zaman kamu seperti kamu itu, saya udah bisa lakukan ini. Saya waktu ajak pulang kampung, saya sengaja tunjukkan. 24 kilo, ada 7 tanjakan. Saya naik sepeda, bawa beban minyak 2 celigen, gula 1 karung, naik sepeda. Saya sering bangga seolah-olah menceritakannya. Mampu saya kerjakan waktu itu. Pertanyaannya, apakah hari ini saya suruh anak saya lakukan seperti itu? Karena tidak mungkin mampu. Saya yang manusia yang jahat ini saja, saya tahu diri apa yang harusnya saya kasih beban kepada anak saya. Apalagi Allah. Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan yang Anda dan saya tidak mampu hadapi. Jadi jangan pernah Bapak Ibu dikibuli iblis. Jangan pernah. Karena iblis selalu berkatakan, ya kau nggak akan kuat. Udah menyerah saja. Itu melampaui kekuatanmu. Saya mau katakan kepada firman Tuhan ini. Enggak. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Maka sudah jangan suka lihat beban orang lain. Karena kekuatanmu beda. Orang lain mungkin bisa mengangkat 1,5 kintal. Anda cuma bisa mengangkat 50 kilo. Tuhan gak kasih kamu 1 kintal. Jadi gak usah lihat orang lain. Yakini pegang firman Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah memberikan yang lebih dari kemampuanmu. Saudara, yang kedua, kebenaran yang kedua, sudah perhatikan, selalu ada jalan keluar. Karena tadi janjinya apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Jadi ada jalan keluar itu. Kenapa kadang kita tidak melihat? Karena kita tidak fokus kepada Allah. Itu seperti orang kalau dalam ruangan kebakaran. Seringkali orang mati di dekat pintu. Kenapa? Orang bingung cari pintu. Padahal sedang ada di dekat pintu. Ketika Anda ada dalam persoalan, saudaraku, lihat. Tuhan pasti cari jalan keluarnya. Maka pesan Rasul Petrus apa? Kuasailah dirimu. Jadilah tenang. Supaya saya dan saudara bisa berdoa. Tuhan, apa jalan keluarnya? Tuhan, mana pintunya? Saya harus lewat mana? Saudara, maka ketika kita berbicara tentang pencobaan atau masalah yang kita hadapi, ingat Allah itu baik. Hanya pertanyaan saya, saudaraku, apakah hari-hari ini di tengah-tengah wabah COVID-19 ini dan mungkin di tengah-tengah persoalan Anda bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Mungkin bagi Anda yang semua serba aman, semua serba kecukupan, Anda bisa katakan, Tuhan Yesus baik. Bagi Anda yang mungkin kerja sehari untuk sehari, dan hari ini, sehari kerja, belum tentu cukup. Apakah Anda bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Saudara, saya senang lagu ini, dan saya sering nyanyikan secara pribadi. Karena saya ingin melatih juga diri saya melihat, Allah itu baik. Mungkin sebagian kita Bapak Ibu di rumah mengerti lagu ini. Saya ingin saudara melihat bahwa Allah memang baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi. Katakan lagu ini sederhana sekali. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, apakah saudara-saudara Bapak Ibu di rumah
bisa mengatakan lagu ini. Ketika engkau sedang ada dalam kesulitan, ketika engkau sedang saat ini ada dalam persoalan, ketika engkau nggak tahu besok mau apa makannya, ketika engkau nggak tahu kapan saya sembuh dari sakit, ketika engkau nggak tahu apakah saya ini aman atau tidak, Bapak Ibu mari di rumah masing-masing kita nyanyikan ini secara sederhana saja. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara-saudara, latihlah setiap saat melihat kebaikan Tuhan ini. Justru di tengah-tengah saya dan saudara ada dalam persoalan, Tuhan itu baik. Saudara, lagu ini sangat memberkati saya dalam hidup saya. Selalu saya katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau baik di tengah-tengah tantangan hidup yang saya alami, kami hadapi. Saudara, yang ketiga, bagaimana ketika kita ada dalam persoalan? Saudara, memang ini hal yang gampang kita katakan ya, tapi sulit kita lakukan. Bersukacita, bersyukur. Saudara, katanya memang saya tidak tahu hasil penelitiannya bagaimana, tapi ini diakui bukan hanya kita orang percaya, diakui seluruh manusia. Wah, katanya kalau kita sukacita itu imun kita makin bagus, ya kan? Kalau kita ketakutan itu kita makin lemah, kita stres. Ada banyak penyakit sebetulnya karena stres. Saya juga pernah mengalami, saudara, beberapa tahun yang lalu saya punya penyakit yang tidak terkenal, ya. Jadi saya pun malu menyebutkannya karena nggak kelihatan sakit, tapi mengganggu. Saudara, saya konsultasi ke beberapa dokter dan menghabiskan banyak waktu dan dana juga. Suatu ketika ada teman pembimbing saya panggil saya karena dia kebetulan seorang dokter. Dia katakan pada saya, Sumardi, kamu itu sebenarnya stres. Hah? Stres? Jadi Bapak Ibu, tapi saya bersyukur itu pernah saya alami. Sehingga bisa latihan berjuang bagaimana dalam situasi sulit pun jangan stres. Bersukacita dan bersyukur. Sudah, mari kita coba baca ayat yang ada dalam Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, dikatakan di sana apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada banyak orang menyalahartikan atau salah paham atau gagal paham tentang ayat ini. Saudara, banyak orang berpikir, Pak, bagaimana kami bisa bersukacita karena penderitaan ini? Pak, bagaimana saya bisa bersyukur karena penderitaan ini? Pak, bagaimana saya bisa bersyukur atas penderitaan ini? Enggak, Tuhan tidak pernah suruh Anda bersyukur atas penderitaan, tidak pernah suruh bersyukur atas krisis ini, tidak pernah.
Enggak pernah juga diajarkan kamu bersyukurlah karena krisis ini, enggak. Yang disuruh jelas saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan atas, bukan karena. Surah ini hebatnya Allah kita. Maka dalam epistel tadi, dalam Ibrani itu ayat salah satu yang saya juga sangat-sangat sukai. Kenapa? Karena itu menjadi satu gambaran bahwa kita bersyukur karena imam besar yang kita punya bukan imam besar biasa, tetapi imam besar yang turut merasakan. Sudah bayangkan kalau Allah tidak pernah jadi manusia, mana ngerti dia rasanya sebagai manusia? Boleh orang yang tidak percaya mencela ini. Saudara, kalau Anda nggak pernah jadi orang miskin, Anda nggak pernah bisa mengerti perasaan orang miskin. Orang kaya selalu orang berpikir orang miskin itu pengennya minta terus. Salah, saudara. Karena nggak pernah jadi miskin itu. Kita bersyukur Allah menjadi manusia, dia ngerti rasanya saudara-saudara menderita, mengalami pencobaan. Maka Tuhan Allah melalui Roh Kudus mengilhamkan ini kepada Rasul Paulus. Mengucap syukurlah dalam, bukan atas. Mengucap syukurlah dalam. Artinya di tengah-tengah kondisimu yang sulit itu, belajarlah engkau mengucap syukur. Di dalam situasi persoalanmu yang sekarang engkau hadapi itu, belajarlah mengucap syukur. Karena Tuhan kita pernah mengalami hal yang sangat sulit sekalipun. Saudara, yang kedua itu dari Filipi 4, sama juga. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi bukan gini, oh karena saya sakit, puji Tuhan saya sakit. Bukan. Oh karena saya dapat musibah, puji Tuhan saya dapat musibah. Bukan. Tapi di tengah-tengah musibah itu, Anda belajar bersukacita. Di tengah-tengah pergumulan itu, Anda belajar bersyukur. Ya, maka saudara, nyanyian sekolah minggu itu sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya sekarang sudah jarang dinyanyikan ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Katanya apa? Karena ku tahu Tuhan Yesus selalu sertaku ya. Apapun terjadiku kan tetap tersenyum. Bisa enggak Bapak Ibu di rumah? Nah, itu muka bapaknya pun jebetut, mamanya apalagi ngetekuk. Saudara, bersyukur dan bersukacita itu hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap persoalan. Saudara, ketika kita bersyukur, kita berarti sedang mengatakan gini, Tuhan, saya tahu Tuhan baik. Tuhan izinkan ini karena memang ini saya mampu. Tuhan izinkan ini karena Tuhan ingin saya dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan ini karena Tuhan ingin saya semakin naik tingkat. Kita bersyukur. Kita bersukacita karena artinya Tuhan percayakan kita untuk kita boleh diproses dengan lebih baik dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah persoalan yang saya dan saudara alami hari ini secara umum, krisis ini, biarkan ucapan syukur kita terus mengalir. Biarkan sukacita kita terus terlihat. Saudara, janji Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami termasuk hari ini adalah pencobaan yang biasa. Dan Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Saudara, yang terakhir, saya ingin mengatakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, ketika kita ada dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini, justru kita sedang diuji. Kedewasaan kita sedang diproses sebagai orang percaya. Kematangan iman kita sedang ditempa sebagai orang percaya. Saya ada tuliskan di situ,
Anda mengetahui bahwa Anda sedang menjadi dewasa bila Anda mulai melihat tangan Allah. Di mana? Oh, bukan ketika ada orang sakit sembuh. Oh, bukan ketika ada orang berusaha sukses. Oh, bukan ketika lihat satu keluarga harmonis. Bukan. Tapi Anda dan saya bisa melihat tangan Tuhan di mana ada kehidupan yang acak adut, membingungkan, tanpa harapan, krisis, dan sepertinya tidak ada arti. Tapi Anda bisa lihat di sana tangan Tuhan. Itulah kedewasaan iman saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang telah menjadi manusia, sehingga Engkau mengerti persoalan-persoalan apa yang biasa dialami oleh manusia. Kami bersyukur akan janji-Mu hari ini yang kami boleh pelajari dan kami boleh pegang, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu persoalan yang melampaui kekuatan kami. Dan janji yang sangat indah, ternyata ketika ada persoalan sebesar apapun itu sebatas kekuatan kami, dan Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Tuhan, kalau hari ini ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang di rumah, atau siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang ada dalam persoalan, biarkan firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa Tuhan sangat mengasihi semua kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semuanya di dalam menghadapi persoalan hidup kami. Kami bisa melihat Tuhan di sana. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kami bisa melihat tangan Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami bisa belajar. Jadi contoh-contoh ini dari kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami melihat tangan Tuhan bekerja. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari semua orang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati kita.